Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marantika Dewi dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengulang ke materi kuliah yakni Al-Qawaid Al-Asasiyah. Baik, kita mulai terlebih dahulu dari isim. Yakni isim adalah semua jenis kata segala sesuatu yang dikategorikan benda, baik benda mati maupun benda hidup tanpa berkaitan dengan masalah waktu. Nah, adapun contoh isim itu seperti nama orang, yakni Arman dan Fatimah. Dan ada juga contoh-contoh isim yang lain seperti nama binatang, nama tumbuhan, nama benda, nama tempat, nama gelar, nama kota, dan juga nama negara. Adapun fiil adalah falfilul kalimatu tadallu ala ma'na martibatun bizamani al-madi al-hadir wal mustaqbal. Nah, adapun fiil ini adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang berkaitan dengan suatu waktu, lampau, sekarang, dan yang akan datang. Adapun fiil itu ada 3, yakni fiil madi, yang kedua fiil mudhari', yang ketiga adalah fiil amar. Yakni fiil madi ini adalah kata kerja yang telah lampau. Adapun fiil mudhari' merupakan kata kerja yang akan datang atau akan terjadi, dan selanjutnya adalah fiil amar yang artinya kata kerja perintah. Adapun selanjutnya adalah huruf, yakni harfu huwa kullu kalimatin la ma'na laha illa iza iftiranatu bil kalimati adi. Yakni huruf adalah setiap kata yang tidak mempunyai makna kecuali disandingkan dengan kata lain. Seperti yang di dalam sebuah kalimat ini, yakni yazhabu zaidun ilal madrasati. Nah, adapun yazhabu ini merupakan sebuah fi'il mudhari', yakni menceritakan sesuatu yang akan datang atau akan terjadi. Adapun bagaimana caranya kita mengetahui itu adalah sebuah fi'il mudhari', yakni adapun fi'il mudhari' itu diawali huruf mudhari'ah atau bisa kita sebut anaitu, alif, nun, ya, dan ta. Maka kita bisa lihat yazhabu itu diawali huruf ya depannya, maka bisa kita katakan fi'il yazhabu merupakan fi'il mudhari'. Adapun zaidun, nah dia ini merupakan huruf isim, jadi dia itu merupakan isim alam atau nama orang. Nah, selanjutnya seperti ila. Nah, ila ini merupakan huruf, yakni setiap kata yang tidak mempunyai makna kecuali disandingkan dengan kata lain. Ilal madrasati, maka ila ini merupakan huruf. Adapun dia itu merupakan huruf jar yang hurufnya ada 9, yakni min, ila, an, ala, fi, ruba, wawu, ba, kaf, dan lam. Selanjutnya adalah murokab. Nah, murokab ini adalah perkataan yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Nah, adapun murokab ini ada tarkib isnadi, tarkib wasfi, tarkib idofi, dan tarkib adadi. Seperti contoh yang tadi, yazhabu zaidun ini merupakan sebuah bentuk murokab. Nah, dia ini adalah merupakan murokab tarkib isnadi, yakni lafaz yang tersusun dari musnad dan musnad ilaih. Nah, adapun tarkib isnadi ini ada 2 bentuk, yakni yang pertama adalah jumlah al-ismiyah atau mubtada khabar, dan yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Nah, adapun yazhabu zaidun ini merupakan tarkib isnadi dalam keadaan jumlah fi'liyah. Adapun yazhabunya merupakan musnad, sedangkan zaidunnya itu sendiri merupakan musnad nilai. Nah, sehubung dengan contoh kalimat yakni yazhabu zaidun ila madrasati, maka kita harus mengetahui bagaimana bentuk perubahan kata atau i'rabnya. Adapun i'rab itu ada 4, yakni rafa, nasab, jar, dan jazam. Adapun tanda rafa itu ada yang berupa dhamma, wawu, alif, dan juga nun. Adapun tanda rafa yang dhammah itu tuh bertempat pada isim mufrad, yakni contohnya seperti zaidun qaimun, jamak taksir yakni seperti buyutun atau rijalun, dan yang jamak muannats salim yakni contohnya seperti muslimatun. Nah, dan juga fi'il mudhari yang tidak terhubung akhirnya dengan salah satu, contohnya seperti tazhabu, azhabu, dan nashabu. Adapun tanda rafa selanjutnya adalah wawu. Nah, itu bertempat pada jamak muzakkar salim. Contohnya seperti al-muslimuna. Maka tandanya itu adalah wawu
dan juga asmaul khamsah seperti contohnya abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Adapun abuka itu maka wawunya itu merupakan marfu atau tanda rofa. Nah, contohnya adapun alif. Nah, alif ini bertepat pada isim tasniyah. Contohnya seperti ja'al muslimani. Maka al muslimani alifnya itu merupakan marfu dan tanda marfu. Dan selanjutnya nun, yakni bertempat pada fi'il mudhari apabila tersambung dengannya dhamir tasniyah, yakni contohnya seperti yakulani. Kedua, fi'il mudhari apabila tersambung dengannya dhamir jama', yakni contohnya seperti yakuluna. Dan yang ketiga adalah fi'il mudhari apabila tersambung dengannya dhamir muannas mukhatabah, ta'kilina. Selanjutnya itu adalah nasab. Adapun tanda nasab itu ada di fathah, di alif, di kasroh, di ya, dan hazaf nun atau pembuangan nun. Nah, adapun fathah itu bertempat pada isim mufrad, yakni contohnya seperti ra'aitu zaidan. Dan yang kedua itu berada di jamak taksir, yakni contohnya seperti ra'aitu ar-rijala. Nah, selanjutnya fi'il mudhari yang akan masukkan huruf nasab. Nah, contohnya seperti lan yazhaba. Nah, yang kedua itu alif, yakni bertempat pada asmaul khamsah. Contohnya seperti ra'aitu abaka. Jadi seperti abuka, hamuka tadi, maka di nasab abuka itu diganti dengan alif. Contohnya seperti abaka, akhoka, hamaka, hamaka. Dan selanjutnya kasrah, yakni bertempat pada jamak muannas salim. Contohnya seperti ra'aitu al-muslimati. Maka ti-nya tersebut merupakan tanda nasab. Selanjutnya ya, contohnya seperti isim tasniyah, bertempat pada isim tasniyah, yakni contohnya seperti ra'aitu az-zaidaini. Dan yang kedua jamak muzakkar salim. Nah, adapun contohnya seperti ra'aitu az-zaidina. Adapun dalam hazaf nun itu tuh bertempat pada af'alul khamsah. Contohnya seperti dalam fi'il mudhari ketika dia akan masukkan huruf nasab. Contohnya seperti dari kata yafrohu, dari kata yafrohani, maka ketika dia akan masukkan huruf nasab atau huruf seperti huruf lan, maka ia akan menjadi lan yafroha. Selanjutnya tanda jar. Adapun tanda jar itu ada berupa kasroh, ya, dan fathah. Nah, adapun kasrah itu bertempat pada isim mufrad munsharif. Contohnya seperti kata batu bi alamin. Dan di jamak taksir munsharif, yakni contohnya seperti marartu bi rijalin. Dan juga di jamak muannas salim, contohnya seperti jalastu bil muslimati. Nah, adapun di ya, dia itu bertempat pada asmaul khamsah, yakni seperti abika, akhika, hamika. Dan juga di isim tasniyah, yakni contohnya seperti jalastu bitaini. Dan juga di jamak muzakkar, yakni contohnya seperti marartu bizaidina al-muslimina. Nah, adapun di fathah, yaitu bertempat pada isim alam yang berwazan af'al. Contohnya seperti marartu bi ahmada wa akroma. Nah, ahmada ini merupakan seperti wazan af'ala, maka dia merupakan masuk tanda jar, merupakan majrur. Nah, selanjutnya di alam ajam yang hurufnya lebih dari 3. Contohnya seperti marartu bi Sulaimana. Dan juga bertempat pada jamak taksir. Contohnya seperti sholaitu fil masajida. Dan juga isim alam yang mu'annas yang memakai tak marbutoh. Contoh seperti marartu bi Tolhata wa Fatimata. Selanjutnya adalah tanda i'rab jazm, yakni ada yang berbentuk sukun dan buang huruf ilat atau nun tanda rafa. Adapun yang sukun ini adalah fi'il mudhari yang saya akhirnya ialah fi'il mudhari yang bagian akhirnya itu tidak berupa huruf ilat. Contohnya seperti yaf'alu, maka ketika ia masuk huruf jazm seperti lam, maka ia akan menjadi lam yaf'al. Selanjutnya hazaf harful illah au nun alamatur raf'i, dari pembuangan huruf illah atau nun yang tandanya rafa. Contohnya yakni bertempat pada fi'il mudhari yang akhirnya tuh memakai huruf illah. Contohnya seperti yaksha. Nah, maka ketika ia masuk lam, maka menjadi lam yaksha, hilang huruf ilat yang setelah shin. Selanjutnya bertempat pada fi'il mudhari yang ketika i'rab rafa'nya itu ditandai dengan tetapnya nun. Contohnya seperti
yaf'alani. Maka ketika ia masuk huruf lam, maka nun itu terbuang, maka menjadi lam yaf'ala. Yakni seperti dalam contoh tadi, yakni kalimat yazhabu Zaidun ila madrasati, maka kita bisa melihat bagaimana bentuk i'rabnya. Nah, yazhabu merupakan rofa. Nah, adapun dia itu tandanya dhammah dan bertempat pada fi'il mudhari yang tidak selalu akhirnya dengan sesuatu. Maka yazhabu itu diakhiri oleh dhammah dan ia itu merupakan marfu. Adapun Zaidun juga merupakan tanda marfu, yakni dhammah yang bertempat pada isim mufrad. Nah, adapun Zaidun itu merupakan isim mufrad. Maka bagian akhirnya tandanya adalah dhammah. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana bentukan kata atau i'rab dari kata atau kalimat yazhabu Zaidun ila madrasah, maka kita pasti ingin mengetahui kalimat atau jumlah apa yang tergandung dalam yazhabu Zaidun ila madrasah. Nah, adapun dalam bahasa Arab jumlah itu ada dua, yakni jumlah atau kalimat itu ada dua, yakni jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah al-jamalul lati yusbiquha ismun, yakni jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang didahului oleh isim. Adapun pola dari jumlah ismiyah adalah isim-isim. Selanjutnya jumlah fi'liyah. Adapun jumlah fi'liyah adalah kalimat yang didahului oleh fi'il. Nah, seperti contoh dalam kalimat tadi, yakni yazhabu Zaidun ilal madrasah, maka bisa kita lihat jumlah dari yazhabu Zaidun ilal madrasah ini adalah jumlah fi'liyah. Karena bisa kita lihat yazhabu merupakan sebuah fi'il, yakni fi'il mudhari', maka yazhabu Zaidun ilal madrasah merupakan jumlah fi'liyah. Adapun yazhabu sebagai fi'il, sedangkan Zaidun itu sebagai fa'il. Sebelum kita juga tadi membicarakan mengenai tentang jumlah ismiyah, yakni kalimat yang didahului oleh isim. Nah, adapun pola kalimat jumlah ismiyah tadi isim dengan isim. Nah, adapun jumlah ismiyah ini juga disebut dengan mubtada khobar. Nah, adapun mubtada khobar tersebut mempunyai kaidah atau mempunyai persyaratan. Yang pertama, wajib mubtada itu atau khobarnya harus dalam keadaan rofa. Nah, yang kedua, mubtada itu harus dalam bentuk ma'rifah. Yang ketiga, khabar dalam bentuk nakirah. Yang keempat, mubtada dan khabar harus sama dari sisi jenisnya, muannas dan muzakkar. Nah, contohnya seperti Zaidun mudarrisun. Adapun Zaidun merupakan mubtada dan sedangkan mudarrisun sendiri merupakan khabar. Nah, di sini kita bisa lihat mubtada khabar tersebut dalam keadaan marfu atau dalam keadaan rofa. Nah, mubtadanya juga dalam keadaan bentuk isim mufrad. Nah, dan juga khabarnya dalam keadaan bentuk nakirah, mudarrisun. Adapun mubtada dan khabar harus sama dari sisi jenisnya, muannas dan muzakkar. Nah, di sini kita bisa lihat Zaidun mudarrisan merupakan muzakkar, maka bisa dilihat mubtada dan khabarnya sama-sama dari sisi jenisnya. Adapun mubtada dan khabar mempunyai dua bentuk. Adapun mubtada mempunyai bentukan zahir dan mudmar. Nah, zahir itu tuh seperti contoh yang tadi, yakni Zaidun mudarrisun, yakni mubtadanya itu bukan dari kata domir, sedangkan mudmar tersebut berasal dari domir. Contohnya seperti huwa mudarrisun. Maka huwa adalah isim domir, merupakan mubtada dan mudarrisun sebagai khobar. Nah, adapun bentukan dari kata khobar, bentukan kata khobar yakni ada bentukan kata mufrad dan ghairu mufrad. Nah, adapun contoh mufrad itu seperti dalam contoh tadi, yakni Zaidun mudarrisun. Jadi Zaidun ini adalah mubtada dan mudarrisun adalah khobar dan ia itu adalah isim mufrad. Sedangkan bentukan ghairu mufrad itu tuh ada berupa jumlah fi'liyah. Contohnya seperti Zaidun yazhabu ilal jami'ah. Jadi Zaidun ini adalah mubtada dan yazhabu sebagai khobar. Nah, bisa kita lihat yazhabu merupakan fi'il, maka bisa khobar merupakan jumlah fi'liyah. Nah, selanjutnya itu tuh ada berupa jumlah ismiyah, yakni seperti Muhammadun abuhu sholihun. Nah, bisa kita lihat juga Muhammadun merupakan mubtada dan abuhu merupakan
mubtada juga, dan solihun merupakan khobar, atau bisa dikatakan abuhu solihun itu merupakan khobar. Bisa kita lihat Muhammadun abuhu solihun itu adalah isim plus isim atau isim ya, maka bisa dikatakan dia merupakan khobar jumlah ismiyah. Selanjutnya jar majrur, contohnya seperti Zaidun fil masjidi, maka Zaidun merupakan mubtada sedangkan fil masjidinya itu merupakan majrur atau dimasuki huruf jar, maka dia adalah khobar dalam keadaan bentuk jar majrur. Selanjutnya bentukan zorof dan mudhof ilaih. Nah, adapun contohnya seperti Zaidun indal masjidi, adapun Zaidun merupakan mubtada sedangkan indal masjidi sebagai khobar. Nah, adapun mubtada itu bisa menjadi nakirah apabila mubtada itu diawali dengan khobar, maka dinamakan dengan mubtada muakhar. Nah, contoh apabila khobar yang diawali tersebut berupa sibhul jumlah atau diawali huruf jar majrur atau zorof. Nah, kita bisa melihat contohnya seperti fil masjidil muslimun, maka muslimun itu sebagai mubtada muakhar sedangkan fil masjidi sebagai khobar muqaddam. Nah, muslimun itu kan nakirah, maka dia ditaruh di belakang dan di khobarnya itu ditaruh ke depan, jadi menjadi khobar muqaddam fil masjidi. Adapun fil masjidi ini merupakan huruf jar majrur atau syibhul jumlah. Nah, maka muslimun itu bisa menjadi nakirah dan di mubtada itu berada di setelah khobarnya, maka dikatakan dengan mubtada muakhar. Adapun ada amil-amil yang masuk ke mubtada khobar dan merusak mubtada khobar. Adapun amil tersebut adalah kana wa akhwatuha atau kana dan saudaranya, dan juga inna wa akhwatuha atau inna dan saudara-saudaranya. Adapun kana adalah tarfaul isma wa tansibul khobaro, atau bisa dikatakan merupakan isim dan menasabkan khobar. Adapun saudara-saudara kana ini ada 13, yakni kana, amsa, asbaha, adha, zolla, bata, soroh, laisa, mazalah, ma infakah, ma fatihah, ma barihah, ma damah. Adapun inna wa akhwatuha adalah tansibul isma wa tarfaul khobaro, atau bisa dikatakan menasabkan isim dan merofakkan khobar. Nah, seperti contohnya dalam mubtada tadi, yakni Zaidun mudarisan, apabila ia kemasukan kana maka akan berubah menjadi kana Zaidun mudarisan, maka Zaidun itu marfu dan menjadi isim kana, sedangkan khobarnya menjadi nasab dan yakni khobarnya kana, mudarisan ini merupakan khobarnya kana. Adapun jika Zaidun mudarisan ini masuk ke inna, yakni tasibul isma wa tarfa'ul khobara atau menasabkan isim dan merafa'kan khobar, maka akan menjadi inna Zaidan mudarrisun. Nah, Zaidan ini merupakan isimnya inna, sedangkan mudarrisun itu sebagai khobarnya inna. Marfu, khobar mudarrisun sebagai khobar marfu oleh inna. Baik, selanjutnya adalah af'al muqarabah. Af'al muqarabah hiya ma budi'a lid-dilalati ala qurubil khabar, yakni sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan dekatnya khabar gitu. Adapun huruf-huruf af'al muqarabah ini yakni ada kada, karoba dan ausyah, yakni bermakna dekat atau bermakna dekat. Nah, contohnya adapun af'al muqarabah ini dia hampir mirip dengan cara kerjanya kana dan saudara-saudaranya, yakni tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Contohnya seperti kada wa makadu yaf'aluna. Nah, yang artinya nyaris atau hampir saja mereka tidak mengerjakan. Adapun kada itu artinya hampir atau nyaris, dan adapun dan yaf'alu sebagai khobarnya kada. Adapun dan selanjutnya contoh karoba, yakni karobal fakru artinya nyaris kefakiran itu menyebabkan dia kufur. Adapun karoba itu artinya nyaris, jadi di sini terjadi nyaris kefakiran itu menyebabkan dia kufur. Nah, adapun fa'al fakru itu sebagai isimnya karoba, sedangkan yakun sebagai khobar karoba.
Selanjutnya ausaka, yakni contohnya seperti yusik ayyaqa'a fihi. Nah, artinya adalah nyaris dia terjatuh ke dalamnya. Jadi di sini juga bermakna hampir atau nyaris. Jadi di sini nyaris atau hampir dia itu adapun isimnya itu dari ausaka adalah yusik, dan sedangkan khabarnya ausaka adalah yaqa'a. Adapun di dalam af'al muqarrabah, khabarnya itu wajib menggunakan fi'il mudhari yang harusnya muakhir atau letaknya di akhir. Jadi huruf khabar itu harus wajib fi'il mudhari, seperti kayak tadi dalam kada yaf'uluna, maka kayak di karoba yakuna, dan di ausyaka yakni yaqa'a. Maka dia tuh wajib berada menggunakan fi'il mudhari dan wajib berada di akhir, dan tidak boleh meletakkan khabar itu tuh berada di depan. Selanjutnya adalah af'alur roja. Jadi af'alur roja huwa mawudi'a lidalalati ala ruja'il khabar. Jadi af'alur roja ini adalah sesuatu yang menunjukkan harapan terhadap khabar. Jadi sebuah fi'il yang menunjukkan suatu harapan. Nah, adapun af'alur roja ini dia mempunyai huruf, yakni ada asa, haro, dan ihlaulako. Adapun contoh dari asa adalah asallahu ayyatiya bil fathi. Mudah-mudahan Allah itu mendatangkan kebaikan. Jadi di sini ada sebuah harapan, yakni Allah itu mendatangkan kebaikan. Nah, adapun isimnya di sini adalah Allah, sedangkan khabarnya itu adalah ya'tiya. Selanjutnya di haro juga seperti itu. Contohnya adalah haro zaidun ayyakum. Nah, yang artinya mudah-mudahan Zaid itu berdiri. Di sini kita bisa lihat juga ada harapan mudah-mudahan si Zaid itu berdiri gitu. Nah, jadi adapun Zaid itu adalah isimnya haro, sedangkan yakumu itu khabarnya haro. Selanjutnya ada ihlal lako, dan ini juga sama, yakni laqad samaun antam turo. Jadi mudah-mudahan langit itu turun hujan. Jadi ada keinginan atau sebuah harapan langit itu akan turun hujan. Adapun as-samaun sebagai isimnya ihlal laqo, sedangkan tamtur sebagai khabarnya ihlal laqo. Selanjutnya adalah af'alus syuru'. Af'alus syuru' huwa ma wudi'a lid-dalalati 'ala syuru'i. Jadi di sini af'alus syuru' ini sesuatu yang menunjukkan atas dimulainya atau dimulainya suatu aktivitas. Nah, adapun huruf-huruf dari af'alus syuru' ini ada itfaqo, ada tofiqo, aliko, ansya'a, akhoza, dan ja'ala. Nah, adapun contoh dari tofiqo sendiri adalah tofiqo yaksifani alaihima. Jadi di sini artinya adalah kedua-duanya itu memulai menutupi benteng Nabi tentang Nabi dan Siti Hawa. Nah, tofiqo ini artinya adalah memulai. Jadi di sini mereka tuh memulai melakukan aktivitasnya, adalah mereka tuh memulai. Keduanya itu memulai menutupi. Jadi kata memulai ini merupakan menunjukkan suatu yang akan menunjukkan memulainya suatu aktivitas. Nah, adapun yaksifani ini merupakan isim dari tofiqo, sedangkan alaihima itu sebagai fiilnya tofiqo. Selanjutnya aliko Muhammadun yaf'alu khabara. Jadi artinya itu adalah Muhammad itu mulai mengerjakan perbuatan baik. Nah, di sini juga sama, aliko itu artinya memulai. Jadi di sini Muhammad tersebut memulai mengerjakan perbuatan baik. Nah, adapun yaf'al itu sebagai Muhammad itu sebagai isim yang aliko, sedangkan yaf'al itu sebagai khabar. Begitu juga dengan ansya'a, akhoza, dan ja'ala. Di sini menjelaskan semuanya itu memulai aktivitasnya. Selanjutnya adalah al-harful musyabaha bilaisa. Jadi huruf-huruf yang menyerupai laisa. Jadi adapun huruf-huruf yang menyerupai laisa ini ada ma, la, in, dan lata.
Nah, laisa ini merupakan menafikan atau mentidakkan suatu hal. Jadi mala in lata ini sama sejajar dengan laisa, yakni mentidakkan atau menafikan suatu hal. Adapun hal yang menyebabkan laisa itu hal yang menyebabkan suatu kalimat itu yang mala in lata ini tidak menyerupai laisa atau batal amilnya, yakni yang pertama itu latak tarin bi in, jadi tidak boleh disandarkan dengan in. Nah, huruf ma la in lata itu jika disandarkan dengan in, maka huruf tersebut menjadi huruf yang menyerupai laisa tersebut jadi batal atau tidak amilnya itu merusak dan tidak menyerupai laisa kembali. Selanjutnya itu layak tarin khobaroha illa, jadi khobar itu tidak boleh ada ilahnya. Selanjutnya layak taqaddam khobaroha ala ismiha, jadi khobar itu tidak boleh mendahului isimnya. Jika khobar tersebut mendahului isimnya, maka batalah amil yang menyerupai laisa. Selanjutnya layak taqaddamu ma'mul khobaroha ala ismiha illa iza kana ma'mul zarfan au jaran wa majruran. Jadi di sini jika ma'mul khabar itu mendahului isimnya, maka boleh mendahului isimnya jika ma'mulnya itu berupa zaraf atau jar majrur, maka khabar itu bisa mendahului isimnya. Adapun contoh dari huruf ma yakni ma zaidun zahiban, tiadalah zaid itu pergi. Jadi di ma ini artinya menafikan dan menyerupai laisa. Jadi zaidun adapun huruf ma la in dan lata ini dia sama ketentuannya dengan khobar inna waqwatuha, yakni tarfa'ul isma wa tarfa'u sibul khobar. Jadi ma ini merupakan zaidun ini merupakan isimnya ma, sedangkan zahiban ini sebagai khobarnya ma. Selanjutnya contohnya di la. Nah, la rajulun afdala minka. Jadi la ini tiadalah laki-laki ini absen darimu. Jadi rajulun ini sebagai isimnya la, afdala ini sebagai khobarnya la. Selanjutnya in juga seperti itu. Jadi contohnya seperti in zaidan qa'iman, maka zaidunnya itu sebagai isimnya in, sedangkan qa'iman sebagai khobarnya in. Adapun lata dia sedikit berbeda dengan mala dan in. Jadi lata ini adalah isim dan khobarnya itu harus menggunakan huruf hina. Nah, contohnya seperti yang di bawah ini yakni fa'ada walata hina manasin. Jadi lata itu merupakan khobarnya, jadi isimnya itu dimahzufkan. Adapun contohnya jika ia lata itu dihilangkan, jika dikembalikan kepada laisa kembali, jadi fanadau laisal hinu hina firaran. Jadi isimnya itu kembali, jadi isimnya itu adalah hinu, sedangkan khobarnya itu adalah hina. Selanjutnya adalah naibul fa'il. Jadi naibul fa'il huwa ismu marfu'un yasbiquhu fi'lu majhul au shibhul majhul wa zalika bi ta'wid anil fa'il. Jadi isim marfu itu jadi yang didahului dengan fi'il majhul atau shibhul majhul dengan menggantikan fa'ilnya. Nah, adapun pembentukan naibul fa'il itu jika fi'il tersebut berupa fi'il madi, terdiri dari fi'il madi, maka huruf awalnya itu didhammahkan dan huruf yang sebelum akhirnya itu dikasrohkan. Contoh qatala menjadi kutila, dari wazan fa'ala menjadi fu'ila. Dan juga seperti doroba, maka menjadi duriba, dengan wazan fa'ala menjadi fu'ila. Nah, apabila fi'ilnya mudhari', maka fi'ilnya itu terdiri maka huruf pertamanya itu didhammahkan dan huruf yang sebelumnya itu akhirnya difatahkan.
Contohnya seperti yadribu. Nah, contohnya seperti yadribu, maka jika digantikan fa'ilnya maka menjadi yudrobu, dari wazan yafilu menjadi yuf'alu. Nah, adapun dalam artiannya juga berbeda. Contohnya seperti dari kata qatala yang artinya membunuh, jika ia berubah menjadi naibul fa'il, dia akan menggantikan. Nah, jadi menjadi kutila. Jadi dari kata qatala yang artinya membunuh menjadi kutila yang artinya menjadi dibunuh. Contohnya seperti duriba zaidun, Zaid dipukul. Dan juga di fi'il mudhari'. Nah, di fi'il mudhari' sama dengan apa yang berada di fi'il madi. Jadi contohnya seperti yadribu zaidun. Jadi Zaid itu sedang dipukuli. Nah, jadi adapun naibul fi'il itu menggantikan fa'ilnya dari kata menjadi di. Cukup sekian dari penjelasan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.